Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di studio Nun Podcast PWNU Nusa Tenggara Timur. Telah hadir hari ini di studio Nun Podcast tokoh muda Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abang Abdul Muiz. Apa kabar Abang? Alhamdulillah, kabar baik sahabat Yanto. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya bisa silaturahmi di Nun Podcast. Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luar biasa, terima kasih. Baik, adapun tema kita pada hari ini bersama NU, ayo bangun NTT. Ya, cocok itu. Jadi beliau adalah salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. By name, by address, beliau sangat paham gerakan NU yang ada di Nusa Tenggara Timur dari pergerakan awal sampai dengan saat ini. Dan tokoh-tokoh yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur pun beliau sangat tahu. Nah, olehnya itu kita dengar dalam momentum Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama, beliau punya harapan besar. Olehnya itu kita dengar harapan-harapan yang akan disampaikan oleh tokoh muda Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disilakan. Ya, terima kasih sahabat Yanto ya. Ini luar siap. biasa, ini sahabat Yanto ini semangat sekali. Siap. Ini ciri khas karakter generasi muda Nahdiyin NTT masa depan. Amin, ini, amin. Ini tanda-tanda kebangkitan Nahdlatul Ulama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sahabat-sahabat sekalian, para kiai, para masyayikh semua. Alhamdulillah, hari ini beberapa saat lagi kita sudah menuju 102 tahun. 102 ya. Harlah Nahdlatul Ulama. Ya. Artinya bukan umur yang sedikit ya, 102 tahun. Nah, dalam konteks NTT kita bersyukur alhamdulillah NU sudah hadir di NTT sudah berapa tahun ya? Lumayan ya, sudah lumayan lama ya. Berarti perlu kita melakukan refleksi. Dalam konteks NTT sudah sejauh mana NU NTT berkontribusi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Karena itu di momentum Harlah ini mari kita sama-sama melakukan refleksi. Apa yang sudah lakukan NU NTT? Sumbang siapa yang sudah lakukan kader-kader NU NTT? Secara struktur PWNU NTT dengan banum-banumnya, apa yang sudah lakukan NTT? Temanya menarik, bersama NU, ayo bangun NTT. Ini saya pikir kalau tidak salah sejalan dengan programnya pemerintah Provinsi NTT Bapak Melki Lakalina dan Juni Asedoma, Gubernur terpilih ya. Ayo bangun NTT. Ini saya pikir ada korelasi yang bagus. NU memahami betul dengan tema besar ini. NU memahami betul ada korelasi bersama umarah pemerintah ya. Berarti NU tidak berada jauh dari pemerintah, selalu bersinergi bersama pemerintah dalam konteks bagaimana mengajak ayo bangun NTT. Bagaimana NU mengajak bukan hanya komponen di internal NU, tapi NU juga bisa komponen di eksternal NU. Nah, kita bicara juga di konteks internal. Bagaimana secara internal NU secara organisatoris bersama banum-banum yang begini luar biasa di NTT ini bersama-sama bersinergi bersama pemerintah melalui gerakan, melalui pola yang bisa didesain bersama di NU NTT. Sebagai generasi muda kita siap dengan sumber daya manusia yang dimiliki di NU NTT. Saya pikir banyak hal bisa kita buat dalam konteks ayo bangun NTT bersama Nahdlatul Ulama. Kita punya banum yang banyak. Ada Pergunu, ada Ansor, ada Fatayat, ada Muslimat. Banyak sekali banum yang strukturnya bukan hanya di level provinsi, sampai di kabupaten kota, sampai di desa-desa, sampai ranting. Nah, hari ini NU punya kesempatan emas bersama pemerintah baru Provinsi NTT Melki Joni. Mari sama-sama bersama NU ayo bangun. Ayo bangun NTT. Luar Jadi biasa. ini kesempatannya. NU tunjukkan bahwa eksistensi NU bukan hanya di internal Nahdlatul Ulama, tapi NU sudah keluar, sudah bersama komponen lain bersama-sama membangun NTT. Berarti NU bersinergi dengan komponen-komponen dengan lain. semua komponen di NTT. Nah, ini momen 102 tahun pasti ada giat-giat yang harus dilakukan oleh PWNU Nusa Tenggara Timur. Mungkin sahabat Nun Podcast ingin dapat bocoran
kira-kira dalam progres ini ada yang bersinergi dalam hal konsep. Nah, di momen ini juga sahabat Nun pingin tahu, sehingga mereka juga ingin berpartisipasi dalam momen itu. Saya dengar ada Car Free Day akan ada seperti itu dalam rapat kepanitiaan. Memang di rapat panitia PWNU beberapa waktu lalu atas petunjuk ketua wilayah itu sudah didesain berbagai kegiatan Road to Harlah 100 2 tahun konteks PWNU NTT. Kalau tidak salah panitia sudah siap, beberapa item kegiatan sudah. Yang paling penting adalah Harlah ini menjadi pestanya rakyat Nahdlatul Ulama NTT. Pesta rakyat ya. Pesta rakyat Nahdlatul Ulama NTT. Luar biasa. Jadi tidak boleh lagi ada warga Nahdien yang merasa ini bukan bagian dari acaranya. Dia harus ambil bagian karena ini pestanya dia. Pestanya warga Nahdien. Pesta warga Nahdien. Nah, kapan itu dilaksanakan itu? Nah, kalau tidak salah itu kita rencana panitia itu rencana tanggal 1 Februari. 1 Februari. Ya. Itu puncaknya ya? Itu puncaknya. Nah, road to puncak tanggal 1 itu ada item-item kegiatan banyak. Itu ada nanti kalau tidak salah panitia sudah desain ada di Car Free Day. Oh, di Car Free Day. Nah, ada di Car Free Day, di situ ada banyak sekali kegiatan di situ. Ada penanaman anakan pohon sudah disiapkan juga. Ada NU NTT Award. Wah, ada NU NTT Award. NU NTT Award. Sejarah baru ini. Nah, ini bagaimana NU NTT mendesain ada apresiasi dari NU terhadap semua komponen. Nah, siapa-siapa saja nanti kita lihat itu secara teknis nanti dibuat oleh NU. Tidak logis kita buka sekarang itu belum saatnya lah nanti. Saatnya pasti disampaikan oleh. Baik sahabat-sahabat NU Nun Podcast maupun sahabat NU secara struktur maupun secara kultur, mari ramekan, ini adalah pesta rakyat NU NTT. Ramekan. Kita ramekan di tanggal 25, jangan lupa catat itu tanggalnya, 25 Januari 2025 di Arena Car Free Day. Car Free Day. Dan siapa yang merasa rahimnya lahir dari rahim NU, silakan hadir. Silakan hadir. Kita gratis ini. Gratis ini. Jadi mari hadir, ramekan. Hadir. Nah, di situ panitia dari Muslimat, dari Banom-Banom sudah siapkan ada semua basis pangan lokal. Pangan lokal. Kita memulai dari apa yang dimiliki di NTT. Nah, ini yang perlu kita gelorakan. Dan ini kita harapkan ini semua diikuti sampai di level PCNU. Wah, dan ini ke depan kita harap NU bisa selalu bersinergi bersama pemerintah. Melki Joni. Bersama NU. Hari ini sudah terpilih secara resmi Gubernur NTT, wakilnya Gubernurnya Melki Lakalina, wakilnya Joni Asedono. NU NTT mendukung penuh. Ingat itu. NU wajib mendukung penuh. Baik. Siapapun pemerintah yang sah, NU wajib. Dan itu sudah digariskan dari PBNU. Pemerintah sah kita harus dukung. Dukung bukan hanya dengan secara organisasi, sumber daya manusia juga kirim. Gagasan-gagasan besar kita kasih, ini loh rekomendasi NU ini untuk pembangunan NTT. Nah, pada saatnya kalau ada kekeliruan kita kasih kritik yang konstruktif untuk pemerintah provinsi sesuai dengan adat tata cara dan jamiah koridornya yang sifat dinatur. Kalau ada kekeliruan kita tabayun lah, kita diskusi, kita tabayun. Itu pola-pola Nahdlatul Ulama, kita membumikan aswaja di bumi Furwamurata. Itu yang paling penting. Baik, hal baik yang sudah disampaikan. Nah, kita perlu juga kira-kira dalam momentum Harlah ini 102 ada harapan. Mungkin dalam hal harapan-harapan dari tokoh muda Nahdlatul Ulama ini, Abang Abdul Muiz. Ini kira-kira harapannya apa ke depan untuk NU? Ya, kita alhamdulillah ya di bawah setiap prioritas kepemimpinan pasti ada plus minus. Tapi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Kiai Puamonto Muna ini, alhamdulillah NU mengalami peningkatan. 1-2 digit peningkatan. Nah, ini yang kita harus jaga terus. Malah ini dalam momentum ke depan, kiroh ke-NU-an harus kita terus gelorakan. Banom-banom mulai terus bergeliat. Nah, terus jangan lupa, yang paling penting adalah kita belum menjamah sampai ke jamiah. Jamiah kita belum membumi betul ke mereka. Mereka masih berpikir apa manfaat NU kepada mereka. Ini yang harus kita terus lakukan. Kita harus cari terus skemanya. Apa yang kita lakukan dengan berbagai cara. Memang sudah beberapa item, beberapa kegiatan dilakukan, tapi harus yang lebih menyentuh real dengan jamiah Nahdlatul Ulama. Selain dengan konteks NTT, tapi secara internal dengan jamiah kita apa yang sudah kita lakukan. Ini menjadi
bandikusi di PWNU NTT, di Banom-Banom terus. Dan tentunya adalah silaturahmi di internal Nahdlatul Ulama harus terus ditingkatkan. Karena potensi kita ini besar, baik nasional maupun di NTT. Hanya kita masih belum memanfaatkan potensi yang kita miliki. Saya pikir momentum Harla kali ini adalah momentum kita bermuhasabah, sama-sama kita melakukan refleksi, kita bangun komitmen tanggal 1 Februari di Harla nanti bahwa kita akan tancap gas bersama NU. Ayo bangun NTT. Baik, itu kata kunci benang merah yang kita dapat pada podcast hari ini ya di Nun Podcast. Jadi kata kuncinya adalah bersama NU, ayo bangun NTT. Demikian sahabat Nun Podcast, perjumpaan kita di Nun Podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus Nun Podcast di YouTube channel Nun Podcast. Ini adalah wadah dari PWNU Nusa Tenggara Timur, Jam'iyah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Rumah keberagaman Floba Morata. Ya. Baik, itu saja sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Saya tutup dengan pantun. Kota Kupang, kota kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih.